Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Terima kasih karena kita bisa bertemu di kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengimbasan dari pelatihan yang sudah saya ikuti di guru pembelajar yang diadakan oleh Kemendikbud. Saya ambil pelatihan yang AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Jadi begini ya teman-teman, di pelatihan yang saya ikuti tersebut, materinya yang saya pelajari adalah tentang AN, di mana AN itu digunakan atau dibuat oleh Kemendikbud untuk menggantikan UN atau yang biasa kita sebut dengan ujian nasional. Sedangkan AN itu adalah asesmen nasional. Nanti akan diterapkan di tahun 2021. Dan tujuan dari diadakannya AN tersebut adalah untuk pemetaan. Jadi AN itu fungsinya untuk pemetaan mutu pendidikan pada semua jenjang sekolah, baik SD, SMP maupun SMA atau menengah. AKM itu apa, Bu? AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Sebenarnya asesmen nasional itu yang kita pelajari di pelatihan kali ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah AKM atau yang disebut dengan asesmen kompetensi minimum. Yang kedua adalah survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, fokus dari pelatihan ini adalah di AKM, asesmen kompetensi minimum, yang dipelajari ada 2 materi, yaitu materi literasi dan materi numerasi. Terus bedanya AKM sama UN itu apa, Bu? AKM dan UN jelas perbedaannya sangat banyak sekali ya. Perbedaan yang pertama, kalau di UN level muridnya itu kan pasti di akhir pembelajaran, kelas 6, kelas 9 maupun kelas 12. Sedangkan kalau di AKM itu ada di kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Jadi di pertengahan periode belajar. Kemudian model soalnya, kalau di ujian nasional ya kita ketahui ya, semuanya pilihan ganda. Kalau di AKM itu bisa pilihan ganda, bisa uraian, bisa menjodohkan, bahkan bisa isian singkat. Kemudian periode tesnya, kalau di UN itu 4 hari, kalau di AKM hanya dilaksanakan selama 2 hari. Kemudian subjek muridnya, kalau di ujian nasional seluruh siswa di tingkatan akhir tiap-tiap jenjang itu wajib mengikuti. Tapi kalau di AKM itu hanya mewakili. Jadi ada sensusnya, nanti dipilih langsung dari Kemendikbud, dari data Dapodik tiap-tiap sekolah. Wah, menarik sekali ya. Jadi pengen ikutan nih. Masih bisa nggak sih kalau kita ikutan, Bu, untuk pelatihannya? Alhamdulillah, akhirnya ada yang tertarik. Untuk pelatihan AKM ini masih bisa, Bu, karena memang dari Kemendikbud mengadakan sampai 14 angkatan. Nah, kalau pengen tahu caranya, yuk ikuti saya. Oke. Baik teman-teman, untuk tahapan yang pertama, kalau kita akan mengikuti pelatihan ini, silakan teman-teman mendaftar dulu ya di SIM PKB Guru Belajar. Kita cari di Google untuk portal layanan program GTK yang Kemendikbud, gtk.belajar.kemendikbud.go.id. Kalau sudah, silakan teman-teman klik. Kemudian di portal layanan program GTK Kemendikbud tersebut ada beberapa pilihan. Teman-teman bisa memilih yang program Guru Belajar. Ada pilihan portal dan ada pilihan masuk. Kemudian pilih masuk. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah masuk
ke program Guru Belajar, nanti teman-teman akan dimintai alamat surel dan kata sandinya. Seperti biasa ya teman-teman, alamat surel itu sama dengan kalau teman-teman masuk ke SIM PKB. Itu contoh punya saya ya teman-teman. Nah ini punya saya dengan kata sandi kalau sudah diisi semua akun sama password silakan masuk. Ini setelah bisa masuk ke Guru Belajar, ini contohnya seperti ini. Tahapan selanjutnya setelah bisa masuk ada beberapa daftar seri pelatihan yang bisa diikuti oleh teman-teman. Silakan dipilih yang asesmen kompetensi minimum, diklik selengkapnya. Nah di sini seperti ini ya. Nah karena punya saya sudah mengikuti pelatihan dan sudah selesai, maka yang tertera di sini adalah pengimbasan. Ini bisa dilihat teman-teman. Saya sudah mengikuti pelatihan, kemudian tahapan yang saya harus lalui adalah pengimbasan. Tapi kalau teman-teman baru mau akan ikut pelatihan, nanti di bagian ini akan ada beberapa pilihan jadwal yang bisa diikuti oleh teman-teman. Karena dimulai dari angkatan 1 sampai dengan angkatan 14, dan ini sudah berjalan sampai dengan angkatan 4. Jadi bisa dipilih jadwal dari angkatan 5 sampai angkatan 14. Begitu? Ya. Demikian pengimbasan pelatihan asesmen kompetensi minimum yang saya lakukan. Semoga teman-teman berminat untuk mengikuti dan semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.